You gave me the letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herastika dengan NIM 1815401052 dari Regular 2 tingkat 2 Program Studi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Saya akan menjelaskan tentang kehamilan etropik terganggu atau KET. Pengertian kehamilan etropik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan etropik harus segera ditangani karena dapat berbahaya, dan janin juga tidak dapat berkembang dengan normal. Kehamilan berawal dari sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Pada proses kehamilan normal, sel telur yang telah dibuahi akan menetap di tuba Fallopi sel telur selama kurang lebih 3 hari sebelum dilepaskan ke rahim. Di dalam rahim, sel telur yang telah dibuahi akan terus berkembang hingga masa persalinan tiba. Pada kehamilan tropik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Tuba Fallopi adalah organ yang paling sering ditempeli sel telur pada kehamilan tropik. Selain tuba Fallopi, kehamilan tropik juga bisa terjadi di indung telur, leher rahim, atas cervix atau rongga di perut. Penyebab kehamilan etropik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan etropik harus segera ditangani karena dapat berbahaya, dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Kehamilan berawal dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Pada proses kehamilan normal, sel telur yang telah dibuahi akan menetap di tuba Fallopi atau saluran sel telur selama kurang lebih 3 hari sebelum dilepaskan ke rahim. Di dalam rahim, sel telur yang telah dibuahi akan terus berkembang hingga masa persalinan tiba. Etropik, kehamilan etropik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tanda awal kehamilan etropik mirip dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi terhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, ada beberapa gejala yang sering dirasakan penderita kehamilan tropik, yaitu nyeri perut dan perdarahan dari vagina. Gejala-gejala tersebut akan terasa semakin parah seiring waktu. Segeralah periksa diri ke dokter bila muncul sejumlah gejala. Yang pertama, sakit seperti tertusuk di perut, panggul, bahu, dan leher. Yang kedua, nyeri pada salah satu sisi di bagian bawah perut yang memburuk seiring waktu. Yang ketiga, nyeri di dubur saat buang air besar. Yang keempat, perdarahan ringan hingga berat dari vagina dengan warna darah yang lebih gelap dari darah menstruasi. Yang kelima, pusing atau lemas. Yang keenam, diare. Gejala-gejala tersebut harus segera diperiksa ke dokter karena bisa menandakan pecahnya tuba Fallopi akibat kehamilan etropik. Pencegahan kehamilan etropik. Kehamilan etropik tidak bisa dicegah, tetapi resiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, di antaranya yang pertama, hindari perilaku seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seks dengan tidak menggunakan kondom. Yang kedua, hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah dan USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan etropik lebih awal, sehingga bisa disegera ditangani. Penanganan atau pengobatan kehamilan etropik. Sel telur yang telah dibuahi tidak akan bisa tumbuh normal jika berada di luar rahim. Oleh karena itu, jaringan etropik harus segera diangkat agar pasien terhindar dari komplikasi serius. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan etropik, antara lain dengan operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan etropik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan anak akan mengangkat jaringan etropik dan bagian tuba Fallopi tempat jaringan etropik menempel. Namun bila memungkinkan, bagian tuba Fallopi tersebut cukup diperbarui tanpa harus diangkat. Selanjutnya, ada operasi laparotomi untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan etropik. Dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan etropik.
dan tuba Fallopi yang pecah. Diagnosis kehamilan atropik, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk memastikan terjadinya kehamilan atropik. Selain membantu dokter kandungan melihat kondisi organ produksi pasien, prosedur ini dapat memastikan lokasi kehamilan secara akurat. Tes lain yang dapat dilakukan adalah tes darah, guna mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan atropik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang kehamilan atropik terganggu, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.